Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, malam hari ini malam terakhir dari tahapan pertama dari 3 tahapan Ramadan yang insya Allah kita akan lalui. Semoga tahapan pertama ini ibadah puasa kita dan seluruh amalia Ramadan kita sudah diangkat naik ke langit dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari akhirat kelak. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah masuk surga sekeluarga. Tentu ini semua adalah merupakan visi berkeluarga seorang muslim. Ia adalah obsesi yang tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Pertanyaannya, adakah ayat atau adakah dalil yang menunjukkan bahwa keluarga ini bisa berkumpul kembali? Terus terang bagi saya, selama beberapa lama memahami bahwa masuk surga itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita tidak pernah mendengar dulu ada istilah reuni keluarga di surga, berkumpul kembali di surga. Ternyata setelah kita membuka ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada disebutkan di situ. Yang pertama kita bisa temukan di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 20. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adalah salah satu jenis surga di akhirat. Adapun surga yang tertinggi disebut dengan Jannatul Firdaus. Salah satu di antara surga itu adalah surga Aden. Mereka yang memenuhi syarat akan masuk semua ke dalamnya, bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Jelas ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa keluarga itu bisa berkumpul kembali. Sebab ayat itu menyebutkan
unsur-unsur pokok dari sebuah keluarga. Ada bapak, ada istri, ada anak, ada cucu, bahkan cucu. Sebab dzurriyyat itu adalah anak dan cucu. Yang kedua, kita bisa temukan ayatnya di surat At-Tur, di surat ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang tua yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti dengan keimanan, kami akan hubungkan mereka. Kata para ulama, menghubungkan itu adalah menyatukan di satu tingkat. Sebab surga ini ada 100 tingkatannya. Dan yang membedakan tingkatan-tingkatan itu adalah amalnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap orang berbeda derajatnya sesuai dengan amalnya. Jadi boleh jadi di dalam surga itu ada anggota keluarga di tingkatan bawah. Kalau kita mau bagi 3, ada di tingkatan bawah. Boleh jadi ada di tingkatan menengah. Dan boleh jadi ada di tingkatan yang tertinggi. Bagaimana caranya mereka menyatu? Allah satukan mereka. Allah hubungkan mereka. Kata para mufassirin bahwa anggota keluarga yang memiliki tingkatan surga yang tertinggi itu yang akan menarik anggota keluarganya naik. Bukan hanya orang tuanya yang bisa menarik anaknya, anak juga bisa menarik orang tuanya. Apalagi kalau anak itu adalah anak yang soleh dan dia hafal Quran. Dalam hadis dikatakan Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, naik dan baca dengan tartil ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang kamu baca dahulu di dunia. Jadi setiap ayat selesai dibaca disuruh naik. Setiap selesai dibaca disuruh naik. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat itu di ayat terakhir yang kau baca. Jadi makin banyak yang dia baca, makin banyak yang dia hafal, makin tinggi tingkatannya di surga. Sehingga anak penghafal Quran, anak yang soleh bisa menarik orang tuanya naik ke tingkatan surga yang tertinggi. Di dalam salah satu hadis malah disebutkan ada seseorang yang ditarik tingkatannya di surga. Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Dan rupanya orang tua. Ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Lalu dia mengatakan, "Anna hada?" Bagaimana bisa? Saya dibawa saja sudah puas. Ini diangkat lagi sepunya derajat naik. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Itu disebabkan karena istighfarnya, doa istighfarnya anakmu untukmu, Pak. Untukmu, Bu. Itulah doa yang sering kita baca di dunia ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa istighfar. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ampuni kedua orang tua.
kasihani mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik dan membesarkan aku. Ini baru doa istighfar saja Pak, sudah bisa mendongkrak, sudah bisa mengupgrade seseorang naik ke tingkatan yang tertinggi. Apalagi kalau salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, baca Qur'annya, dan banyak lagi amal-amal kebaikan yang lain. Yang problem memenuhikah kita masuk? Yang jelas ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi ini tegas menyebutkan bahwa keluarga bisa berkumpul kembali. Sebelum saya lanjutkan apa syaratnya, kita perlu mengetahui satu kaidah kenikmatan-kenikmatan di surga. Bahwa kenikmatan di surga itu sesungguhnya adalah seluruh kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia. Semua kenikmatan yang pernah ada di dunia ini, baik kita merasakannya maupun kita tidak merasakannya, Allah kasih. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu di surga apa saja yang kamu inginkan, dan bagimu di surga apa saja yang kamu minta. Jadi kenikmatan di surga itu unlimited, tanpa batas. Beda dengan kenikmatan di dunia ini. Dunia ini belum ada kendaraan yang bisa terbang kalau macet. Di akhirat semua bisa kalau kita bisa. Nah, berkumpul dengan anggota keluarga Pak, ini nikmat di dunia. Tidak lama lagi jelang hari Lebaran, itu nikmat yang selalu ada di pikiran kita. Bagaimana bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar? Bagaimana bisa mudik? Bagaimana bisa pulang kampung bertemu dengan orang tua, Lebaran bersama? Kenikmatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kenikmatan itu di akhirat. Sebab boleh jadi nanti ada orang tua begini, mana saya punya cucu yang saya sayang, mana saya punya istri yang kemana-mana selalu saya temani, saya bawa, saya selalu bentrok tapi saya rukun, mana saya punya istri, ya Allah. Maka dikumpulkan keluarga mereka ini untuk menyenangkan mereka. Ini satu kaidah yang perlu kita ingat. Sehingga semua kenikmatan di dunia ini Allah akan hadirkan nanti di surga. Syaratnya. Apa syaratnya? 2 syarat mutlak. Siapa yang memiliki 2 syarat ini dan dia meninggal dalam keadaan memiliki 2 syarat itu, pasti masuk. Yang pertama adalah beriman, bertauhid. Imannya itu adalah iman Islam, bukan iman yang lain. Islam, meyakini rukun iman, tidak ada yang diingkari, tidak ada yang diragukan dari rukun iman. Yang 6, berupaya melaksanakan rukun Islam, meyakini kebenaran Al-Quran, tidak meragukan satu pun ayat. Iman Islam. Itulah sebabnya Pak, kalau ada di antara anggota keluarga kita imannya bukan iman Islam, itu Allah haramkan baginya. Atau ada di antara anggota keluarga kita yang murtad, itu Allah haramkan baginya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwanya Muhammad yang ada di tangan Allah.
La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak seorang pun dari umatku ini yang sudah mendengar saya diutus, Nabi Muhammad diutus, apakah itu Yahudi maupun Nasrani, tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak menganut Islam, dalam keadaan tidak masuk Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni neraka. Karena itu pastikan anggota keluarga dan jangan sampai keimanannya itu dinodai oleh kesyirikan, dinodai oleh kekufuran, sebab itu pembatal Islam, itu kemurtadan yang non formal. Jadi ada kemurtadan yang formal diumumkan dan ada kemurtadan yang mungkin kita tidak umumkan tapi kita sudah keluar dari Islam. Dalam pelajaran akidah ada yang disebut dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Yang kedua, beramal. Amal ini sebenarnya adalah rukun daripada iman, bahagian yang melekat, yang tidak terpisah dengan keimanan. Kata para ulama, al-iman la bitamani. Iman itu bukan angan-angan, tapi iman itu mawaqaratul qalb, sesuatu yang menghujam di hati, sesuatu yang diyakini, wa saddaqahu bil amali, kemudian dibenarkan yang kita yakini itu dengan pengamalan, amal saleh, mengamalkan agama. Dan Masya Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk kita memperbanyak amal. Dan ingat, amalan inilah yang menentukan derajat seseorang di surga. Standarnya adalah keimanan, kemudian yang membedakan tingkatan-tingkatan mereka itu adalah amal. Yang terakhir jamaah sekalian, metode agar keimanan dan amal soleh itu bisa tumbuh di dalam keluarga kita. Tentu yang pertama, pembinaan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api. Ini yang harus menjadi basic di dalam keluarga. Jangan justru kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah berprestasi, di sekolah-sekolah favorit, lupa agamanya, tidak tahu mengaji. Dia sholat tapi tidak tahu mengaji. Ini yang harus menjadi pendidikan utama, pendidikan basic di dalam rumah tangga, pendidikan agama. Yang paling ideal adalah menghadirkan guru mengaji, menghadirkan guru yang bisa mengajarkan Islam. Kalau tidak bisa, kita harus motivasi anak-anak kita selalu ke masjid dan tinggal di masjid mendengarkan pengajian. Bukan justru selesai salam kanan kiri langsung melompat. Ilmu agama itu Pak adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan. Yang kedua jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya jangan nafsu-nafsu di dalam keluarga. Perintahkan anak sholat, ingatkan anak sholat, ingatkan anak perempuan kita pakai jilbab. Ingatkan kalau ada yang melanggar syariat, jangan nafsu-nafsu, jangan cuek-cuek. Dan yang ketiga, mari belajar merukunkan keluarga. Mari belajar mengharmoniskan keluarga kita. Kalau sudah di dunia saja keluarga tidak rukun, bagaimana Allah mau pertemukan kembali? Memang kita sudah tidak senang bersama di dunia. Bagaimana Allah mau mempersatukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di masjid ini sebagai keluarga-keluarga yang Allah kumpulkan kembali.
Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.